kalian ngerasa hidup kalian itu udah mentok. Kayak apapun yang kalian coba, itu nggak pernah berhasil. Dan kalian mulai mikir, mungkin emang udah telat bagi gue kali ya. Kalau pernah, gue punya cerita yang bisa bikin kalian mikir ulang pemikiran tersebut. Nih, kenalin. Namanya George Foreman. Di usia 45 tahun, George nggak cuma bikin sejarah. Dia ngerubah hidupnya secara total sehingga dia masih bisa menjadi juara di kompetisi boxing kelas dunia. Sekali lagi guys, umurnya 45 tahun. Kalau kalian mikir usia kalian penghalang, George ini bukti hidup bahwa nggak ada kata terlambat untuk menjadi seorang juara. George lahir dan besar di lingkungan yang keras, namanya Houston's Fifth Ward. Dia anak kelima dari 7 bersaudara. Dia hidup di tengah kemiskinan, tempat yang dipenuhi kriminalitas dan kekerasan. Badannya besar, dia sering dibully, tapi disinilah George belajar untuk bertahan. Dan akhirnya menemukan olahraga yang dia gemari, yaitu boxing. Terbentur dengan situasi yang tidak mudah, George meyakini bahwa bersekolah bukanlah hal yang cocok untuk dirinya. George akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mulai terlibat di dunia kriminal kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Tapi di dalam hatinya, dia selalu ngerasa suatu hari nanti hidupnya bisa menjadi lebih baik lagi. Dia sadar bahwa dia nggak mau menghabiskan seluruh hidupnya di jalanan. George akhirnya bergabung dengan Job Corps. Di sini dia udah di jalan yang benar nih guys. Job Corps adalah program gratis dari pemerintah yang memberikan pelatihan karir untuk anak-anak muda di sana. Di sini, George akhirnya bertemu dengan seseorang yang bernama Doc Broaddus. Doc melihat potensi di dalam diri George, dan dia bilang, "Lu jago berantem nih kayaknya, kenapa nggak mau coba boxing aja?" George awalnya ragu, tapi akhirnya dia mikir, iya benar juga, kenapa enggak? Di sini, hidupnya berubah. George latihan keras, sampai akhirnya dia terpilih untuk ikut Olimpiade sebagai seorang petinju. Dari anak jalanan, jadi atlet Olimpiade. Di tahun 1968, George tampil di Olimpiade Mexico City buat tim USA. Dan bam! Dia langsung menang emas dengan mudahnya. Nggak cukup sampai di situ, George langsung terjun ke dunia profesional. Bayangin, dari anak jalanan, jadi atlet Olimpiade dan petinju profesional dalam waktu yang sangat singkat. Di tahun 1973, dia punya kesempatan besar untuk menjadi juara dunia tinju kelas berat. Lawannya, Joe Frazier, petinju yang semua orang bilang, gak mungkin kalah. Tapi George, dia punya rencana lain. Dengan kekuatan yang luar biasa, George menang TKO di ronde kedua. Down goes Frazier, jadi kalimat yang terkenal malam itu. Dan George resmi jadi juara dunia. Tapi seperti pepatah bilang, semakin tinggi lo naik, semakin keras lo jatuhnya. Di tahun 1974, George mendapat lawan yang gak main-main. Kalian tahu siapa? Muhammad Ali. Pertarungan ini disebut Rumble in the Jungle, salah satu fight yang paling bersejarah dalam dunia tinju. George tampil agresif dari awal ronde dimulai. Tapi, Muhammad Ali punya strategi sendiri. Ali bertahan dan ngebiarin George capek sendirian. Di ronde ke-8, saat George mulai lelah, bam! Ali berhasil mendumbangkan George. Aura nggak terkalahkan George runtuh malam itu. Percaya dirinya hilang, semangatnya hancur, mentalnya lebih hancur lagi. Dia pulang, kerjaannya cuma bengong doang. Dan buat George, ini lebih dari sekedar kekalahan fisik. Setelah kekalahan ini, George berubah. Dia terus bertarung, tapi hatinya nggak ada lagi di tinju. Passionnya hilang. Di tahun 1977, George bertanding lawan Jimmy Young. Pertarungan ini harusnya jadi comeback-nya nih. Tapi dia kalah lagi. Malam itu, di ruang ganti, George merasa hidupnya sudah habis. George merasa ada di ujung kehidupan.
dia berdoa, dia minta pertolongan. Dan saat itulah dia merasakan damai yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Di titik paling gelap, dia menemukan cahaya. George keluar dari dunia tinju dan memilih jalan baru, yaitu menjadi pendeta. George mulai khutbah di jalanan. Dia menjadi pendeta di Church of the Lord Jesus Christ di Houston. Dia keliling negara untuk berbagi cerita hidupnya dan memberikan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Pesannya sederhana tapi sangat mendalam. Gak peduli seberapa dalam kalian jatuh, tapi selalu ada kesempatan untuk bangkit lagi. Dan George gak berhenti sampai di situ aja guys. Dia membuka youth center untuk anak-anak muda di Houston, agar mereka gak terjebak di jalanan seperti dirinya yang dulu. Tapi masalahnya, biaya operasional youth center ini mahal banget. Jadi, George butuh uang untuk melanjutkan youth centernya. Dan alih-alih buka donasi atau cari kerjaan lain, dia mengambil keputusan besar. Dia kembali ke ring tinju di usia 38 tahun. Siapa sih yang punya kepercayaan diri untuk melakukan tinju di usia segitu? Kalau gue sih baru masuk ring, udah encok kali ya. Tapi, George punya alasan kuat. Dia ingin youth centernya bertahan. Dan yang paling penting, dia ingin menembus kekalahannya di masa lalu. George mulai latihan lagi. Media ngetawain dia. Mereka pikir comeback ini bakal jadi bencana. Tapi George, dia tetap tenang. Latihannya berat, tapi dia pantang menyerah. Pada tanggal 9 Maret 1987, George kembali ke ring melawan Steve Zosky. Dan di ronde keempat, bam! George menang KO. Ini sebuah pertanda kalau mental tinju dia itu mulai bangkit lagi. Dari fight ke fight, George ngalahin lawan demi lawan. Orang yang dulu ngetawain dia, sekarang mulai mengakui kekuatannya lagi. George nggak cuma melawan musuhnya di dalam ring, tapi dia melawan semua keraguan orang yang menganggap dirinya terlalu tua untuk kayak beginian. Fast forward ke tahun 1994, di umur 45 tahun, George mendapat kesempatan untuk merebut kembali gelar juara dunia. Tapi kali ini, dia harus mengalahkan Michael Moorer, yang usianya 26 tahun. Lebih muda hampir setengah dari umur George. Bapak-bapak ngelawan bocil gitu. Fight ini berlangsung sengit. 9 ronde pertama gak berjalan baik untuk George. Tapi dia terus bertahan, menunggu momen yang tepat. Lalu, di ronde ke-10, bam! Pukulan kanan George menjatuhkan Moorer. George Foreman resmi menjadi juara dunia boxing tertua dalam sejarah. Di usia 45 tahun, George ada di puncak dunia. Tapi, George nggak berhenti sampai situ aja. Kalian tahu apa yang dia lakukan setelah jadi juara? Dia membuat George Foreman Grill. Alat ini adalah alat memasak untuk memanggang. Alat ini meledak di pasaran. Lebih dari 100 juta unit terjual. Dari situ, George dapat kurang lebih 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Kisah George Foreman adalah bukti kalau nggak ada kata terlambat untuk meraih mimpi. George pernah bilang, gue pengen nunjukin kalau umur 40 tahun itu bukan akhir dari segalanya. Dan dia membuktikan itu. Jadi, lain kali kalau kalian merasa hidup ini berat, ingat ceritanya George Foreman. Dia menunjukkan kalau kita fokus dan pantang menyerah, nggak ada yang nggak mungkin. Ingat, seperti kata George, tetap fokus sama hadiah yang sesungguhnya. Kalau George bisa jadi juara di umur 45 tahun, apa yang menghalangi kalian untuk sukses? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa simpan dan share video ini, karena siapa tahu suatu hari nanti kalian atau teman-teman kalian butuh mendengarkan kisah ini supaya bisa tetap menjadi versi terbaik diri kalian. Subscribe YouTube Kolam Perspektif, and see you guys on the next video.